Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah sadaqallahul azim wa ma'na wallahu a'lam bimuradih. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman Islam dan juga kenikmatan sehat walafiat, sehingga syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di kediaman Bapak Naufal sekeluarga, Bapak Wawang, mohon maaf, Bapak Wawang sekeluarga. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan selalu kehariban alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan tentunya para alimil ulama, para asatiz, wabil khusus di sini banyak para guru-guru kita, para asatiz. Ada Al Ustadz Ahmad, ada Al Ustadz Sardi ya, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang tidak hamba sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para asatiz sekalian. Dan juga tak lupa yang saya hormati dan semoga Allah muliakan tentunya DKM Masjid Baitul Makmur ya, beserta jajaran pengurus, dan juga tak lupa para kesepuhan dan yang disepuhkan, para tokoh dan yang ditokohkan, seluruh jamaah, para tamu undangan, dan juga jamaah Masjid Jami Baitul Makmur yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jamaah sekalian. Teristimewa keluarga Bapak Wawang dan juga Ibu Hasna Fadilah. Mudah-mudahan
keluarga Shahibul Bait selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berkah dalam keluarganya, berkah dalam usahanya, berkah dalam kehidupannya, dan juga mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan yang pada malam hari ini diakikahkan, yakni Ananda Naufal Zainal Mafahir. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Ananda Naufal selalu diberikan kesehatan panjang umur, dan juga mudah-mudahan dijadikan anak yang pintar, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang menjadikan anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Dan juga tak lupa yang saya hormati pengatur waktu, penata acara yang sudah memberikan waktu kepada hamba untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, Baginda Rasul pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhal saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Yang artinya, ingat bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang mana ketika segumpal daging itu bagus, maka akan bagus seluruh jasadnya. Tetapi sebaliknya, ketika segumpal daging itu jelek, maka akan jeleklah seluruh jasadnya. Ya, ala wahyal qalbu. Apa yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut? Dikatakan bahwa ala wahyal qalbu, yakni segumpal daging yang dimaksud yang ada di dalam jasad kita adalah hati. Ketika hati kita baik, maka seluruh jasad pun akan ikut baik. Tapi jika hati kita jelek, maka seluruh jasad ikut jelek. Begitupun ketika kita hadir di pengajian, di undangan, di mana saja, ketika hati kita niatnya baik, maka seluruhnya akan ikut baik. Dari mulai langkahnya, diamnya, bernafasnya, semuanya akan jadi bahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika jelek, maka niatnya akan jelek juga, ya. Langkahnya jelek, diamnya jelek, nafasnya jelek. Itu yang tidak kita inginkan. Sehingga selain kita di sini bersilaturahmi, ya, kemudian karena ada undangan Shahibul Bait, di dalamnya ada ta'lim, ada pembacaan debat dan lain sebagainya. Insya Allah perkumpulan ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perlu dicatat oleh kita, ya, bahwa tadi ada segumpal daging yang dinamakan hati, kolbu. Nah, di sini ketika hati kita ada dalam keadaan sakit, ada penyakitnya, maka kita susah untuk mengobatinya. Ternyata obat hati itu susah untuk dicari. Ya, tidak cukup untuk kita bersilaturahmi ke dokter,
ke rumah sakit yang bagus, yang hebat dalam pengobatannya. Tetapi para ulama sudah memikirkan jauh ya terdahulu bahwa ada yang dinamakan dengan obat hati. Tidak usah memakai obat-obatan, ya, tidak usah memakai uang. Tetapi di sini oleh para ulama disebutkan diterima dari Abdullah Al-Intoki rahimahullah qala khamsun hunna min dawail qalbi. Ada 5 perkara yang menjadi obatnya hati inda qaswatihi, ketika hati kita sudah keras. Karena ketika hati sudah keras itu susah untuk menerima nasihat. Ya, dinasehati malah rasanya dibentak, dimarahi. Padahal sedang dinasehati, karena sudah keras hatinya sehingga susah untuk diajak ke dalam kebaikan. Susah untuk diajak melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, sehingga kita sering mendengarkan ya di dalam lagu ya yang dibawakan oleh Opik ya ada obat hati ya. Kita nyanyikan dulu ya obat hati, semuanya ada 5 ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maula adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bida wa mimul kilahi. Sekali lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan wa mimul kilahi. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma fi ilmillahi sholatan
daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada 5 ya yang akan dijelaskan pada malam hari ini. Obat hati ada 5. Yang pertama tadi apa? Baca Quran dan maknanya. Nah ya, yang pertama baca Quran. Kita harus tahu apa yang dinamakan dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman kita sebagai umat manusia. Yang dinamakan dengan Al-Quran adalah lafdun munazzalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Beda dengan membaca koran, beda dengan membaca majalah, beda dengan membaca buku-buku yang lain. Ketika kita membaca Al-Quran maka akan menjadikan ibadah. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, kita banyak yang membeli Al-Quran, kita banyak yang punya Al-Quran di rumah, di masjid, di musola, dan di mana saja. Tetapi terkadang disimpan di dalam rumah hanya sebagai pajangan saja, belum pernah dibaca, cuma hanya dilihat, ya, cuma hanya dibeli, cuma hanya dipajang di rumah, tetapi belum pernah dibaca, sehingga tidak menjadikan ibadah karena tidak dibaca. Sedangkan obatnya hati itu yang pertama membaca Al-Quran. Ingat kata baginda Rasul, man qara'a al-Qur'ana wa huwa fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, di dalam sholat ada bacaan Fatihah, di dalam sholat ada bacaan surat-surat, ada yang pendeknya, ada yang panjangnya. Ingat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka satu hurufnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mi'atu hasanatin, menjadi 100 kebaikan. Nah ya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu sudah ada berapa huruf yang kita baca? Ya, alif lam mim udah 3 kali 100, 300, ya. Apalagi satu surat Al-Fatihah ada berapa hurufnya, surat-surat panjang berapa hurufnya, surat-surat pendek berapa hurufnya, tinggal dikalikan berapa huruf kali 100, ya, maka akan menjadikan kebaikan bagi yang membacanya. Jadi kalau kita sholat, pilih surat-surat yang panjang kalau bisa, ya. Fatihah jangan ditinggalkan karena itu merupakan rukun sholat, ya. Rukun sholat membaca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah tidak sah sholatnya, ya. Selain itu kita membaca surat pendek monggo, surat yang panjang mangga, ya, silahkan, tidak dilarang. Mau kulhu silahkan, mau palak bina silahkan, mau kuliah silahkan, mau atakasur silahkan, ya. Tetapi yang menjadi catatan satu huruf akan dibalas menjadi 100 kebaikan. Itu yang pertama. Kedua, waman qara'al Qur'ana fi ghairi sholati. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran di luar sholat, ala wudu'in, menjadi terbagi 2. Yang pertama punya wudu, yang kedua tidak punya wudu. Beda pahalanya. Ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat tapi dalam keadaan punya wudu, maka setiap hurufnya dibalas oleh Allah menjadi 25 kebaikan. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat
kita sudah batal wudunya, tapi kita membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal tidak punya wudu, tapi kita membaca Al-Quran, maka satu hurufnya dibalas oleh Allah asyru hasanatin, menjadi 10 kebaikan. Ya, itulah mukjizat Al-Quran ya, yang akan menerangi kita ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita dikubur. Di dalam kuburan itu tidak terang seperti sekarang yang kita saksikan. Ada lampu-lampu, ya, ada cahaya bulan dan bintang, tidak ada. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kuburan, gelap gulita, tidak ada yang menerangi. Apa yang akan menerangi? Tiada lain adalah amal ibadah kita semasa hidup di dunia, di antaranya dengan membaca Al-Quran. Insya Allah. Ya, itu yang pertama, membaca Al-Quran dan maknanya. Ya, sekarang zaman canggih. Ya, dalam HP ada Al-Quran beserta terjemahnya. Ya, dijual di pasar ada Al-Quran beserta terjemahnya. Nah, ketika kita baca ya Al-Quran kemudian ada artinya, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, apa artinya? Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ini semuanya akan terjadi. Ketika datang hari kiamat, bumi ini digoncangkan oleh Allah. Ya, ketika ada lini, ya, ada goncangan bumi hanya sedikit saja. Ya, sudah rame diberitakan di media sosial. Nah, ya, sudah ada gempa skala Richter. Nah, di daerah anu. Nah, ya, itu sudah rame. Apalagi nanti digoncangkannya dengan goncangan yang dahsyat sehingga mengeluarkan semuanya perut-perut bumi. Gunung-gunung semuanya pada meletus. Lautan masuk ke daratan. Itu semuanya akan terjadi. Ingat kepada kematian. Itu baru baca Al-Quran kalau tahu dengan maknanya. Ya, sehingga hati ketika risau, ya, hati sedang galau, bacalah Al-Quran. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Ya, karena apa? Ingat kepada dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, banyak sekali perintah Allah yang dilanggar, yang ditinggalkan oleh kita. Bahkan yang kita laksanakan adalah larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak dosa-dosa yang belum kita tobati. Ya, setiap harinya kita bangun tidur, ya, kemudian mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah, tapi entah kemana mata kita memandang, ya, entah kemana telinga kita mendengar, entah kemana kaki kita melangkah. Tidak tahu bahwa itu adalah larangan dari Allah yang kita lakukan. Ya, ketika ada suara azan yang kita dengar dari berbagai macam masjid, ya, yang ada di sekeliling kita, dari satu masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di masjid yang lain pun sama, semuanya masuk ke dalam telinga kita, tapi tidak satu pun kita masuk ke masjid. Ya, untuk apa? Memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya, yang belum kita istighfari, yang belum kita tobati. Maka lewat pengajian ini mudah-mudahan sedikit-sedikit dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, apa? Membaca Al-Quran dan maknanya, supaya tahu maknanya. Ya, yang kedua, sholat malam dirikanlah.
Terkadang ya ketika kita sudah capek bekerja dari mulai pagi sampai sore, malam waktunya istirahat, tapi jangan lupa kita memohon kepada Allah. Ketika orang lain lelap tidur, kita terbangun untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam. Bukan hanya kencing doang, bukan hanya BAB doang, tetapi kita kita bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda." Ya, supaya apa? Supaya dipermudah segala urusan. Ya, karena sejatinya semua masalah itu dibuat oleh Allah. Siapa yang akan menyelesaikan? Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah sehingga semakin banyak permasalahan harusnya semakin dekat dengan Allah, jangan semakin jauh. Ya, karena permasalahan di dunia akan terus ada. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain sudah datang lagi. Ya, hidup di dunia tidak ada yang enak, tidak ada yang senang, semuanya capek. Ya, semuanya ada permasalahan, entah itu permasalahan dengan keluarga, entah permasalahan dengan tetangga, entah permasalahan dengan kerabat kerja, semuanya pasti ada solusinya, yakni dengan memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada waktu malam. Nah, ya, kita curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah ya oleh Allah didengar, oleh Allah ditolong. Ya, enak rasanya ketika datang pertolongan Allah ketika kita sedang membutuhkannya. Itu yang kedua, sholat malam dirikanlah. Kemudian yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Ya. Sehingga di sini kata Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, mujalasatus sholihin, bersama orang-orang yang soleh bisa merubah dari 6 perkara ya menjadi 6 perkara. Merubah apa saja? Yang pertama, minasyaki ilal yakini. Yang pertama, ketika kita sering bersama orang-orang yang soleh akan merubah dari tadinya ragu menjadi yakin. Nah ya, ini ragu, bener enggak ya nanti kalau setelah kita meninggal dunia ada kehidupan lagi, ada siksaan, ada nikmat kubur, ada hisaban, ada siratal mustaqim, ada surga dan neraka. Apakah benar itu adanya? Ketika kita sering bersama orang-orang yang soleh, maka yang tadinya ragu akan menjadi yakin. Ya, karena apa? Karena sering dinasehati. Ya, karena sering mendengar nasihat-nasihat dari para orang-orang yang soleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minar riya'i ilal ikhlasi, merubah dari riya ya menjadi ikhlas. Tadinya kalau ibadah pengen dilihatin terus sama orang lain, tetapi karena kita sering bersama orang-orang yang soleh sehingga berubah yang tadinya ria ingin dilihat tetapi menjadi apa? Ikhlas. Ya, nggak, tidak usah diajak, ada jadwal di masjid, majelis taklim, pengajian, hadir. Karena apa? Keikhlasan, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena malu sama tetangga, bukan karena malu sama DKM, tetapi karena ada keikhlasan di dalam hati kita sehingga terus ya melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, wa minal ghaflati la dzikri, merubah dari lalai menjadi ingat kepada Allah. Kita sering lalai ya kepada Allah ya. Kita sekarang sudah memasuki bulan Maulid. Perasaan kemarin kita mengadakan Maulid, sekarang Maulid lagi. Nah ya, lalai dengan kehidupan, perasaan ya. Kita baru kemarin ya menikah, sekarang sudah punya anak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat,
secara singkat saja, wa minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Yang keempat, yang tadinya ambisi terhadap dunia menjadi semangat terhadap akhirat. Karena sering mujalasatus solihin, sering bersama orang-orang yang soleh, ya. Kemudian yang kelima, wa minal kibri ila tawadu. Yang kelima, merubah dari sifat sombong menjadi tawadu, ya. Kemudian yang keenam, wa min su'in niyati ila nasihah, merubah dari su'in niyah, dari niat yang buruk menjadi nasihat. Nah, itu perubahan demi perubahan ketika kita mujalasatus solihin, selalu bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, perbanyaklah berpuasa wa ikhlaul batin, ya. Sering berpuasa supaya apa? Supaya kita merasakan, ya, merasakan ketika lapar dan dahaga, ya, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta benda, tidak punya makanan. Nah, ya, ketika kita punya makanan, sehingga kita sering berbagi dengan orang-orang yang kelaparan. Nah, ya, supaya bisa merasakan, ya, merasakan. Jadi sini nomor keempat, perbanyaklah berpuasa, ya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, terkadang kita tidak merasakan nikmat di dalam hati kita, ya. Apakah kita pernah, ya, ketika kita sholat nikmat di dalam sholat, ketika kita puasa nikmat ketika berpuasa, ya, ya, ketika kita, nah, ya, haji nikmat dalam hajinya, ketika kita zakat nikmat dalam zakatnya. Jangan jauh-jauh sholat saja, ya. Apakah kita pernah merasakan nikmat ketika melaksanakan sholat? Nah, ya, sehingga sholatnya itu tidak terburu-buru, ya. Sholatnya bisa sampai setengah jam karena nikmat ketika sholat, ya. Puasa pun sama, karena saking nikmatnya Senin dan Kemis tidak pernah ditinggalkan. Puasa Daud pun tidak pernah ditinggalkan karena nikmat ketika lapar, nikmat ketika haus. Ya, ya. Ketika kita sudah nikmat beribadah kepada Allah, maka kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, zikir malam perbanyaklah, zikir malam perpanjanglah. Nah, dipanjangkan waktu zikirnya, ya. Iksaru zikri, perbanyak zikir di waktu malam dan siang, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus, ya, pikir, ingat kepada Allah, ingat kepada kematian. Itu yang keberapa? Yang kelima, ya. Jadi di sini perlu kita ketahui, ya, kita nggak usah ke dokter mengeluarkan uang, tapi cukup dengan obat-obat yang diresep oleh para ulama, ya. Obat hati yang pertama, silahkan kita membaca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam, sholat sunnah, tahajud, hajat, dan yang sebagainya, ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyak berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Nah, itu, ya. Bahkan di sini para ulama menambahkan kathratul istighfar wa dzikrul maut wa ziyaratul kubur. Nah, ya, perbanyak istighfar, ingat kematian, sering ziarah kubur, ya. Bahwa kita pun sama akan meninggal dunia, kita pun sama akan dikubur. Nah, ingat, ya, kita akan meninggal dunia. Nah, entah kapan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini ada yang mewariskan kerasnya hati. Nah, turisul qaswata fil qalbi, apa saja yang bisa mewariskan hati kita menjadi keras? Pertama,
hubbut ta'ami, cinta kepada makan. Nah ya, kalau kita banyak makan biasanya males, ibadah males, kerja males, ngantuk bawaannya kalau banyak makan. Ya. Kemudian yang kedua, hubbun naum, cinta akan tidur. Nah, banyak tidur, ya. Tidur. Kemudian di sini kerja ketinggalan, ya. Kemudian subuh ketinggalan. Nah, ya, isya dilewat karena saking banyak tidur. Nah, ya. Awas, hati-hati. Yang ketiga, wahubbur rohati, cinta akan senang-senang. Nah, ya, kita di dunia bukan tempat senang-senang. Ya, nanti di akhirat yang hakikat, ya, hakiki, ya, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia pernah senang, pernah, tapi ada batasnya. Tidak selamanya senang. Terkadang kita senang, terkadang kita sedih, ya. Terkadang kita punya uang, terkadang tidak punya uang sama sekali, ya. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Nah, itu semuanya berputar di dunia. Ya, sehingga jangan sampai kita salah melangkah. Kita hidup di dunia bukan mencari kesenangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Ya, ibadah bukan hanya puasa dan sholat doang, banyak ibadah. Ya, ngaji ibadah, taklim ibadah, ya, menghadiri undangan ibadah. Nah, kerja pun ibadah. Nah, bihusnin niyati, semuanya karena bagusnya niat. Jadi kalau kita mau kerja niatan ibadah, insya Allah langkahnya, kerjanya, dapat uangnya menjadikan ibadah kepada Allah, ya, sehingga hidupnya menjadi barokah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena di sini waktunya sudah malam, ya, takutnya bapak-bapak besok mau bekerja, mau beristirahat, ya. Yang penting ada intinya, ya, pada malam sekarang mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup pengajian ini dengan pembacaan doa, ya, wabil khusus untuk Sohibul Bait, untuk Ananda Naufal, ya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan anak yang soleh, ya, menjadi kebanggaan orang tua dan juga bermanfaat agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan almarhum almarhumah, ya, Sohibul Bait, almarhum almarhumah kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita pun yang mendoakan, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah, tentunya berkah dalam kehidupan, berkah dalam usaha, berkah dalam keluarga, berkah dalam anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi
ilmina wa barik lana fi jamaatina Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin as'alukal ijabah bismillahil fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.